Iya, eh, eh, Rasulullah itu mengatakan bahwa bila Allah mencintai suatu kaum, maka kaum itu akan diberi bala, diberi ujian, gitu. Akan diberi ujian. Ya, nah nanti besarnya ganjaran pahala bagi dia itu sesuai dengan ujiannya. Kalau ujiannya kecil, ya pahalanya kecil saja. Tetapi kalau ujiannya besar, tentu saja nanti pahalanya, balasannya itu juga sangat besar kan itu. Ya, maka kemudian ketika kita mendapatkan musibah itu, bukan secara fisik musibahnya itu yang dilihat, tetapi apa yang bakal Allah berikan kepada kita ya kalau kita sabar menghadapi ujian itu, itulah yang kita lihat kan gitu. Kita tahu bahwa yang namanya Rasulullah itu pernah beritakan kepada kita bahwa kalau seseorang itu bersabar dari sakitnya atau dari musibah yang menimpa dia, maka paling tidak itu Rasulullah mengatakan bahwa dia akan menggugurkan dosa-dosa kita bagaikan daun yang berguguran dari pohonnya. Kan luar biasa, itu satu hadiah yang amat sangat besar sekali kalau seseorang itu kemudian dosanya itu rontok, gugur, hilang, diampuni oleh Allah. Karena seseorang yang diampuni oleh Allah itu sudah pasti dia akan masuk surga. Nah kalau tidak diampuni, harus hitung-hitung gitu. Artinya harus hitung-hitung berat ringannya apa beratnya amal kebaikan dan juga beratnya amal keburukan harus ditimbang di situ, atau dalam bahasa lain berat ringannya dari amal soleh yang kita lakukan. Ya, tetapi kalau kemudian kejelekan-kejelekan kita atau dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita dan sebagainya itu diampuni oleh Allah, ya, sedang setiap orang beriman tentu saja dia memiliki pahala kebaikannya masing-masing. Bahkan kalau memang beriman dikatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falahum ajrun ghairu mamnun kan gitu. Bagi mereka itu ya balasan atau pahala ghairu mamnun yang tiada putus-putusnya. Dia terus menerus. Ya ketika seorang beriman itu hidup, maka selama hidup itu pahalanya mengalir terus, karena selama hidup itu juga orang beriman itu tidak akan beramal lain kecuali amal soleh. Dan amal soleh itu merupakan indikator dari adanya iman di dalam hatinya dia. Sedang senyum saja dinilai sedekah, apalagi zikir, apalagi wirid, apalagi memikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi kemudian beramal dengan amal soleh, membantu meringankan saudaranya yang lain tadi ya itu. Ya, termasuk juga kalau kita sabar, maka itu merupakan kebaikan bagi kita kan gitu. Ya, maka bisa dibenarkan ya berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita pelajari kan itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya, mau tanya Pak Ustadz tentang zakat emas. Caranya dikeluarkan tiap tahun atau bagaimana? Terus Ustadz. Ya, zakat emas ya sesuai dengan jiwa zakat yang kita pelajari, yang kita amalkan, maka zakat emas itu ya sesuai dengan yang kita beli dulu itu berapa ya, nilainya ya, kemudian dizakati 2,5%-nya emas itu. Artinya kalau kita beli emas misal saja 40 gram misal saja dengan harga 1 juta, berarti per gramnya misal saja berarti 40 juta misal saja ya, maka zakatnya 2,5% atau 1 juta, itu saja, sekali saja kan itu. Tidak kemudian bertahun-tahun, setiap tahun 2,5%, tiap tahun 2,5%, nanti 20 tahun tidak ada nilainya lagi itu ya. Sekali saja dikeluarkan ketika dibeli sebelum dipakai itu ya, segera kemudian dizakati gitu. Hakikatnya emas, zakatnya emas juga, tetapi pahami betul bahwa yang namanya zakat ini sebenarnya adalah muamalah ya, yang zakat itu dikumpulkan oleh Rasul atau oleh amil zakat, orang yang kelompok orang yang ditugasi oleh Rasul mengumpulkan dan mengelola zakat itu sendiri ya. Maka
emas pun juga bisa dikonversi menjadi uang yang akan bisa dibagikan kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, untuk pertanyaan alhamdulillah sudah tersampaikan semua Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-41 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattakun. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa, yakni Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir padanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ya, maaf sedang batuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu. Dan hendaklah kalian wahai Bani Israel beriman bima anzaltu terhadap apa yang telah aku turunkan. Ma di situ maksudnya tentu saja adalah Al-Qur'an. Artinya Allah memerintahkan kepada Bani Israel tadi di samping yang di atas tadi supaya mengingat nikmat Allah kepada mereka dan memenuhi janji mereka kepada Allah. Maka kemudian di ayat selanjutnya ini menekankan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Wa aminu, dan hendaklah kalian beriman bima anzaltu terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan, tentu saja kepada Nabi Muhammad. Musaddiqal lima, saddaqa yusaddiqu itu artinya membenarkan. Musaddiqal lima ma'akum. Jadi yang Quran itu membenarkan terhadap apa yang ada pada kamu. Ada apa yang ada pada kalian. Ma'akum. Nah, yang ada pada mereka itu apa? Ya tentu saja Taurat dan Injil kan gitu. Taurat dan Injil yang tentu saja yang asli itu adalah firman Allah, tentu saja cocok sesuai dengan Al-Quran. Tentu saja bagian-bagian yang perlu direvisi, diupdate oleh Allah berbeda dalam konteks itu kan gitu. Tapi intinya tauhid itu sama, meskipun mereka telah belokkan kan itu. Nah, saya menganjurkan kepada kalian yang ingin memperdalam tentang Kristen, ya, dan seperti apa hebatnya Al-Quran kalau dibanding dengan yang dikatakan sekarang ini gospel, gitu ya, atau Taurat yang sekarang atau Injil sekarang. Saya anjurkan kalian untuk masuk ke YouTube-nya Ustadz Zuma ya. Nah, itu dia secara online di dunia maya, dia karena keilmuannya yang kokoh, yang mantap dalam bidang kristologi, ya, berani menantang siapapun dari pembedita manapun, ya, untuk ya memperdebatkan Quran maupun Injil dalam konteks itu. Namanya Ustadz Zuma. Di samping Ustadz Zuma ada lagi yang saya kira dia asli, yang ini adalah aslinya adalah Nasrani. Saya kira masih muda, saya kira banyak yang jauh lebih muda dari kalian. Namanya
Yonathan Nandar ya. Yonathan Nandar. Ini anak-anak muda yang mereka dengan gayanya sendiri, bahkan Yonathan Nandar ini dengan gaya Kristen gitu ya, model Kristen, mereka berdakwah tentang Islam. Dia sendiri mendapati diri sebagai evangelis, sebagai penginjil. Ini penginjil yang betul-betul Injil, artinya sesuai dengan Al-Quran, karena dia sudah Muslim kan itu. Nah, banyak lagi mu'alaf-mu'alaf yang lain yang mereka sangat berjasa menghadirkan hidayah Allah kepada mu'alaf-mu'alaf ini, yang mereka banyak bertempur di dunia maya ini. Ya, kalian lihat, kalian saksikan, kalian nikmati, ada hidayah, ada kenikmatan di situ. Ya, supaya kita tidak seperti juga katak dalam tempurung kan gitu. Ya, titik beratnya di situ adalah kristologi kan itu. Kalau dulu pernah saya singgung Dr. Zakir Naik, ya, ini anak lebih muda lagi, anak-anak muda yang luar biasa, yang tidak takut ancaman dari orang-orang yang berdebat di situ, ya, karena memang sudah membentengi dirinya secara fisik maupun mental, siap untuk bertempur dalam konteks itu untuk mendakwahkan Islam kan itu. Ya, ini orang-orang Bani Israel ini diseru oleh Allah, diperintah oleh Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, dan berimanlah kalian kepada Al-Quran. Tetapi mereka membantah malah kan gitu, berimanlah kalian kepada Al-Quran. Zuma itu termasuk salah satu orang yang meneruskan seruan Allah ini kepada Bani Israel itu. Yonathan Nandar juga begitu, Ustadz Kaimana juga seperti itu. Nah, tetapi ini anak-anak yang muda yang luar biasa, dan saya yakin ke depan nanti akan banyak lahir anak-anak muda yang tidak hanya berpandai berbahasa Arab, tetapi juga bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Luar biasa. Kalian yang dari kecil sudah Islam malah tidak punya semangat yang seperti itu untuk membedah agama musuh utama dari Islam itu, yakni dalam konteks ini Nasrani dan juga Yahudi yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari kan itu. Ya, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Seharusnya dengan bahasa musaddiqal lima ma'akum itu ada apa namanya, dari pihak yang diseru tadi itu muncul perasaan hati kebersamaan, ada rasa bersama gitu harusnya. Ya, karena membenarkan apa yang ada pada kamu kan gitu. Kalau bahasanya mencela apa yang ada kamu, mungkin wajar kalau dia menentang, menolak. Tapi ini sudah membenarkan apa yang ada pada kamu gitu loh. Ya, kan mestinya sebagai hamba-hamba Allah ya, yang banyak diberi nikmat, mestinya taat kepada Allah. Tetapi ternyata tidak demikian. Ya, dilanjutkan di situ, wala takunu awwal kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran itu. Jadi perintahnya afirmasi secara positif tadi mengatakan supaya beriman kepada Al-Quran, lalu larangannya dipasangkan sekaligus supaya mereka tidak menjadi orang yang pertama kafir. Jadi gaya bahasa yang dilakukan oleh Allah di dalam ayat 41 ini seperti yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah ayat yang ke-6 ke-7 itu, ya, ihdinas siratal mustaqim, dilanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang kau murkai atau dimurkai, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Kenapa begitu? Tentu saja biar jelas, biar jarum kepada mereka, biar tidak salah di dalam memahami perintah Allah itu. Kan gitu. Ya. Jadi gaya bahasa yang sama dipakai oleh Allah sendiri. Berimanlah
dan jangan kafir. Berilah kami tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan dari orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang yang dimurkai dan tersesat. Kan luar biasa. Ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Itu luar biasa. Seharusnya itu menjadi betul-betul di highlight gitu ya, betul-betul digarisbawahi, betul-betul diingat-ingat menjadi satu perintah dan larangan yang utama dari Allah ya, sebagai ilah mereka itu, yang mereka sudah berjanji untuk menghambakan diri kepada Allah itu sendiri kan gitu ya. Sudah satu pasangan perintah dan larangan disampaikan oleh Allah, kemudian dilanjutkan wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya attaqun, dan janganlah kamu menjual ya, wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Nah, apa yang dimaksud dengan harga murah itu? Harga murah itu ya dunia ini. Karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa dalam pandangan Allah yang namanya harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya, maka kalau kemudian kita menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan yang sifatnya duniawiyah, itu kita sudah melanggar aturan ini gitu. Nah, Bani Israel, para pendeta-pendetanya, para rahib-rahibnya, pemuka-pemukanya itu, ya, mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, dan sebagainya itu, tentang Al-Quran dan sebagainya itu, untuk kepentingan yang sifatnya duniawi ya, supaya mereka tidak kehilangan umat, supaya mereka tidak kehilangan penghasilan juga. Pahami betul ya, kalau beda sekali ya model pengelolaan masjid dengan gereja itu ya. Jadi kalau gereja itu siapa saja yang namanya pendeta itu bisa mendirikan gereja di mana saja. Ya, dia kelola sendiri, dia bentuk tim sendiri, dia kelola sendiri, nanti persepuluhan yang mereka dapatkan yang mereka kelola sendiri. Ya, karena mereka membangun gereja dengan modal sendiri, nanti kalau ternyata gereja itu tidak menguntungkan, ya bisa dijual sendiri. Maka kita bisa menyaksikan berita-berita di di media sosial itu. Ada beberapa tahun yang lalu sudah 500-an gereja ya di Inggris itu yang dijual, dan kemudian banyak di antara mereka, di antara gereja itu yang kemudian dibeli oleh orang-orang Islam, digunakan untuk masjid kan itu. Dan itu terjadi di seluruh dunia sekarang ini. Ya, ini Islam itu tidak bisa terbendung, Quran itu tidak bisa terbendung. Kita bisa menyaksikan sekarang ini mereka yang berdialog dengan Ustadz Zuma itu, ya hampir tiap hari itu kemudian terjadi arus mualaf. Ya, begitu juga yang lain-lain tuh, yang dengan Ustaz Nandar dan sebagainya itu, Jonathan Nandar dan sebagainya itu, begitu juga yang di barat itu. Bahkan dengan kehebatan ya penduduk Gaza ya, yang selama berbulan-bulan digencet oleh Israel seperti itu, dan mereka tetap kokoh, tetap tegar berdiri, tetap tidak ngenes seperti mereka barangkali kalau mereka mengalami itu, menjadi kekaguman sendiri mereka. Banyak di antara mereka yang kemudian penasaran apa yang membuat seperti itu, sampai kepada satu kesimpulan, ini tentu keimanan yang membuat mereka itu bisa bertahan dalam situasi yang betul-betul amat sangat menyedihkan seperti itu kan itu. Lalu mereka mempelajari Quran. Nah, di antara mereka yang kemudian follow up dengan mempelajari Quran, artinya membaca Al-Quran, itu sudah banyak yang ditundukkan oleh Al-Quran.
Dan ini saya mengatakan ini bagian dari mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Tanpa campur tangan dari manusia apapun, siapapun, kemudian ketika dia membaca Al-Quran, dia sendiri akan ditundukkan oleh Allah. Luar biasa. Ya. Karena gaya bahasa Quran itu kan seperti ya mirip-mirip novel, mirip-mirip puisi dan sebagainya. Ketika dia berstatus seperti novel, Allah itu seolah-olah betul-betul berbicara dengan yang membaca itu sendiri. Maka sering yang membaca itu jadi baper, terbawa keperasaan, dan akhirnya menjaram ke dalam. Dan itu sudah berkali-kali dibuktikan. Dan itu ya banyak di antara mereka yang saya lihat di YouTube itu, mereka itu tersentuh karena Al-Quran berbicara banyak tentang Maryam, tentang Maria. Nah, orang-orang Islam tidak begitu tentang itu, tidak begitu menaruh perhatian ya, kaitannya dengan bahwa ibunda Yesus Kristus atau ibunda Nabi Isa itu adalah Maryam dan sebagainya. Itu hal-hal yang sifatnya biasa, tetapi bagi mereka ini sesuatu yang luar biasa. Karena sentral kehidupan mereka itu ada pada Yesus. Sedang Maria itu adalah ibundanya Yesus. Nah, ketika Islam ternyata Islam yang selama ini mereka anggap sebagai makhluk yang barbar, makhluk yang teroris, makhluk yang terbelakang, ternyata Qur'annya itu lebih detail daripada Injil bicara tentang ibundanya Yesus Kristus. Mereka tertegun. Kemudian penasaran, masuk ke topik-topik lainnya, gitu. Luar biasa. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Al-Quran di dalam Al-Baqarah ayat 23-24 itu menantang para pakar mereka untuk berkumpul membuat satu surat yang sebanding dengan Al-Quran, dan sudah pasti tidak bisa, gitu ya. Ya. Jadi tidak mengherankan karena kehebatan Al-Quran itu sendiri, gitu. Maka ini terhadap orang-orang awamnya nggak perlu ditantang seperti itu. Hanya membaca saja mereka sudah tunduk kepada Quran, persis seperti Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Coba dibuka. Surat Toha, surat ke-20 ayat ke-14. Ya, 14 ya, Ustaz? Iya. Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata wa lidzikri Tidak ada wangi. Oke, maaf saya ulangi. Wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, ketika Umar bin Khattab membaca ayat ini, innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat. Maka dia berkesimpulan ini bukan kata-kata Muhammad, ini adalah Allah sendiri yang berfirman seperti ini. Kalau Muhammad itu yang dikehendaki adalah kebesaran, kemuliaan, supaya diikuti, dijadikan panutan dan sebagainya, dia tentu akan menonjolkan dirinya sendiri. Tetapi dengan jujur Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Jadi satu firman yang wahyu Allah yang betul-betul tegak, yang memerintahkan manusia sebagai hambanya, sebagai budaknya tadi, betul-betul untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk sholat menghambakan diri kepada Allah.
Ya. Artinya terjadi lagi di zaman Umar seperti itu, di zaman sekarang itu juga dengan gencetan yang luar biasa kepada Palestina ini. Ya, maka kemudian orang-orang Barat itu pada berpikir apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi sekokoh itu ketika digempur. Mereka sampai pada kesimpulan keyakinan mereka apa Islam seberapa hukumnya apa Quran. Mereka pelajari dan banyak di antara mereka yang kemudian Islam menyatakan ini Islam luar biasa. Ya, maka kita sebagai hamba Allah yang sudah lama mendapat hidayah itu mestinya lebih bersyukur kepada Allah daripada orang-orang ini. Ya, jangan sampai kemudian kita malah ikut-ikutan Bani Israel tadi yang demi kelanggengan kekuasaannya, pengaruhnya, rezekinya, kemudian menjual ayat-ayat dengan bahkan sangat mengerikan sekali hanya karena politik saja. Kemudian seorang pimpinan partai melecehkan agama, melecehkan sholat dengan mengarang-arang cerita bahwa sekarang ada orang yang ketika diucapkan Waladhdallin diam, tidak mengucapkan amin. Tidak masuk akal yang seperti itu. Itu hanya cerita karangan saja. Itu menjual ayat Allah dengan harga amat sangat rendah. Nah, ingin mengangkat tokohnya, tetapi menginjak. Bahkan at-tahiyat tunjuk jarinya bukan jari satu, padahal itu simbol dari tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu hanya satu. Al-Ahad atau juga Al-Wahid, gitu ya. Tetapi kemudian tahiyatnya dengan dua jari, kita nggak mungkin, nggak masalah. Nggak mungkin orang berani mengganti satu jari itu dengan 2, 3, 4 atau 5 jari. Nggak mungkin. Jadi cerita itu menjual ayat Allah dengan harga sedikit. Jangan sampai kita terjebak untuk tiru-tiru model yang seperti ini. Ya, padahal itu di di dalam surat Al-Baqarah ayat 241 ini sudah betul-betul dilarang oleh Allah untuk Bani Israel, karena kita tidak boleh juga bersikap seperti Bani Israel. Larangan itu juga berlaku kita, apalagi Al-Quran itu belum memang untuk kita tapi beriman kan itu. Ya, wa iya ya fattaqun, dan hanya berlakulah kalian itu bertakwa. Dalam konteks ini tentu relevan sekali kalau at-taqwa di situ dimaknai sama seperti yang ada di atasnya, takut. Ya, wa iya ya fattaqun dimaknai sebagai dan hanya kepada akulah kalian takut. Ya, karena takut itulah nanti yang akan membuat kita taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya yang ada di atasnya sekaligus. Larangannya adalah wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayatin qalila. Yang kedua, itu dan perintahnya tadi adalah wa aminu nah ansar seperti kalau imam aku takut. Artinya takut itu menjadi kunci bagi kita, kata kunci bagi kita semuanya, agar supaya kita itu ya bisa bertakwa, artinya hormat kepada Allah dengan sehormat-hormatnya. Artinya hormat yang penuh rasa cinta, kasih sayang gitu ya. Dan betul-betul tidak diwarnai dengan pengkhianatan, artinya tidak ada kedurhakaan yang terselip begitu. Nah, jadi peringatan ini adalah untuk Bani Israel, tetapi ini juga sekaligus untuk kita, karena Al-Quran adalah untuk kita. Ya, lagi coba dibaca ulang. Di dalam surat Al-Hadid ayat 16 kita sudah diingatkan jauh hari oleh Allah supaya kita tidak seperti mereka. Wala yakunu kalladzina Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya, jadi Allah sudah mengingatkan jauh hari kepada kita dengan ayat ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alam yakni illadzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang waktunya, alam yakni lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka, tunduk hati mereka lidzikrillah, dengan mengingat Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah keadaan mereka orang-orang beriman itu seperti orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab sebelum mereka. Fatola alaihimul amad faqasat qulubuhum, kemudian berlalu masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Pahami bahwa bukan waktunya yang panjang itu sebenarnya yang menjadikan hati mereka menjadi keras, tetapi waktu yang panjang yang disertai dengan ketidakpatuhan ya kepada kitab mereka, kepada Allah, ya maka menjadikan mereka itu keras. Artinya waktu yang panjang mereka berbuat maksiat itu menjadikan hatinya keras, tidak bisa diingatkan lagi, tidak butuh pantau lagi kepada Allah, kan gitu. Ya. Memang waktunya yang panjang dan memang mereka itu durhaka kepada Allah, ya jadinya buahnya seperti itu. Bahkan digambarkan hatinya kadang seperti batu, begitu. Faqasat qulubuhum, maka kemudian hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan sebagian besar di antara mereka, kebanyakan di antara mereka fasik. Artinya ketika kita rujuk kembali siapa itu fasik di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 itu, kita pahami bahwa mereka itu adalah pelanggar janji itu, begitu. Ya, sama seperti yang kita pahami tadi itu di ayat yang ke-40-nya itu kan gitu. Nah, teman-teman semuanya ya, jadi tidak mungkin seseorang itu bisa beriman kepada Quran, tidak mungkin seseorang itu bisa tunduk patuh kepada Quran dan tidak menjual ayat-ayat Allah kalau dia tidak takut kepada Allah, kan gitu. Maka dulu ketika kita membahas cinta kita kepada Allah, atau kita membahas ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah, maka suasana hati orang yang mengenal Allah itu sekaligus akan muncul dua hal. Yang pertama, rasa cintanya kepada Allah, yang kedua rasa takutnya kepada Allah. Rasa cintanya kepada Allah itu memberikan dorongan kepada dia untuk beramal soleh ya, dengan sehebat-hebatnya, maka dia berjihad di jalan Allah dalam konteks itu. Sedangkan rasa takutnya kepada Allah itu mencegah dia untuk berbuat maksiat sehebat-hebatnya, maka di sini dia akan berhijrah. Jadi hijrah dan jihad itu bagikan dua mata uang yang tidak bisa kita pisahkan, sama seperti cinta dan takut tadi.
Kalau kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sudah pasti muncul rasa cinta kita kepada Allah karena keibadah, keagungan, kemuliaan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan dari Allah itu ada pada Allah. Sekaligus kita mengenal Allah itu maha dahsyat siksanya, ngeri siksanya, ya, maha kuasa, maha luar biasa gitu ya. Di dalam menegakkan kekuasaan, keadilannya tadi menyiapkan neraka, ya, memiliki azab yang membakar, azab yang mengerikan, kekal selama-lamanya itu, ya, maka itu pasti seseorang akan takut untuk membuat Allah itu berbuat murka, akan takut mengecewakan Allah. Ya, maka dua hal ini yang betul-betul harus senantiasa kita ingat, ya, menumbuhkan rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah, termasuk dalam konteks dua ayat yang Al-Baqarah ayat 40 dan 41 ini Allah menekankan pentingnya rasa takut itu sendiri. Ya, at-taqwa itu bisa dimaknai sebagai at-ta'ah kholisah, taat yang tulus. Ya, at-taqwa juga bisa dimaknai sebagai al-khosyah, artinya takut dan itu. Ya, maka dua-duanya itu harus betul-betul menjadi bagian dari kepribadian kita sehingga itu, ya, barangkali sebagai kata penutup kesimpulan dari pembicaraan kita tentang ayat 41 ini. Ayo teman-teman, setelah kita mempelajari tentang sifat dari Bani Israil 40 dan 41 ini, ya tentu saja kita akan menilai mereka itu sudah sangat keterlaluan, ya, karena kemuliaan, anugerah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil itu sangat luar biasa, tetapi kemudian oleh mereka disepelekan begitu saja. Ya, kita paham juga orang-orang Yahudi itu berharap akan turunnya nabi berikutnya pelanjut Musa, tetapi ketika Allah mengirim Nabi Isa, orang Yahudi tadi menolaknya. Nah, kejadian yang sama juga terjadi pada orang-orang Nasrani. Mereka berharap turunnya Mesias, dan mereka berharap turunnya Nabi yang terakhir, ya barangkali kan gitu ya. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus, mereka juga menolaknya. Nah, mungkin secara zahir kita tidak menolak Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah SAW itu diutus, ya, tetapi kemunafikan yang ada di dalam diri kita itu menyebabkan kita menolak keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah, begitu juga Allah melarang kita untuk berprasangka buruk. Tetapi justru prasangka buruk itu yang senantiasa menonjol di dalam interaksi sama orang-orang yang beriman. Allah melarang kita ghibah. Tetapi justru yang berkembang di tengah umat Islam ini sekarang ini, apalagi di masa kampanye seperti ini gitu ya, banyak orang-orang itu berbuat ghibah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, maka itu sudah bisa termasuk menolak Rasulullah. Artinya lisan kita itu menerima, mengucapkan kita, mengucapkan sholawat, ya, tetapi kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari itu menolak ajaran Rasulullah SAW, sama seperti orang yang tidak Nasrani ini. Oleh karena itu, gitu ya, step by step kita meningkatkan pengenalan kita kepada Allah dan sekaligus meningkatkan pembiasaan di dalam beramal soleh, karena pembiasaan kita di dalam beramal soleh itu yang kemudian akan menumbuh suburkan karakter kita sebagai orang yang beriman, menumbuh suburkan kepribadian akhlak mulia di dalam diri kita masing-masing. Begitu Mas, apa yang bisa kita bahas dari ayat 41 surat Al-Baqarah. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan.
Iya, Ustaz. Untuk saudara-saudari semuanya yang ingin bertanya langsung, bisa menyalakan mikrofonnya. Karena ini waktunya lumayan panjang untuk tanya jawab sekitar setengah jam. Silahkan Bu Julfa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Zulfa. Iya, mudah-mudahan Ustaz selalu sehat. Amin. Dan Matur nuwun tetap doanya. panjang waktu depan. Begini Ustaz yang mau saya tanyakan, masa iddah itu kan orang yang meninggal itu kan 4 bulan 10 hari Ustaz. Jadi orang yang dalam masa iddah itu, sementara teman itu bilang tidak boleh keluar rumah gitu Ustaz. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu orang dalam masa iddah itu apa saja Ustaz? Apakah tidak boleh misalnya pergi ke kajian atau pergi takjiah atau pergi ngayat itu yang jauh dari rumah itu Ustaz? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya boleh lah apa saja, artinya dia keluar untuk memenuhi kebutuhannya, dia keluar karena biasa bekerja, dia keluar untuk bekerja memenuhi kehidupannya seperti biasanya, tidak ada masalah lah. Tetapi yang tidak boleh itu kan sebenarnya bersikap tutur kata, bertingkah laku untuk menarik lawan jenis supaya tertarik untuk menikahinya. Ya, masa itu adalah masa berkabung kan gitu ya, mestinya juga saling bisa merasakan masa berkabung itu gitu ya, dan itu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada istri tadi. Barangkali seumur semasa hidupnya suami tadi punya hutang, punya masalah, perbuatan salah kepada koleganya, kepada teman-temannya, tentu istri yang paling dekat, yang paling ngerti tentang itu, sehingga dia bisa memintakan maaf, bisa nyarutang utangnya. Kan hal itu tidak bisa dilakukan dalam 1, 2, 3 hari atau seminggu. Kadang 10 tahun yang lalu suami saya seperti ini gitu, pernah berinteraksi dengan dia, kok mungkin sepertinya kecewa, teman bicara, kamu sebagai istrinya kan gitu ya, wanita sebagai istrinya tadi kan tentu punya tanggung jawab moral untuk memohonkan maaf dan sebagainya. Jadi tidak kemudian ketika mati tinggal cium kemudian hura-hura sama calon suami dan sebagainya, jadi lupa yang seperti ini, artinya lupa terhadap tanggung jawabnya terhadap suaminya. Nah begitu juga keluarga lain juga punya tanggung jawab yang seperti itu, anaknya, tetapi belum tentu sekomprehensif istri ketika mengenal tentang suami itu. Orang tuanya juga begitu kan ya. Maka untuk bekerja, untuk ngaji, untuk aktivitas ke pasar, biasanya ke pasar, ya sudah ke pasar dan sebagainya. Tetapi jangan segera-segera untuk menarik lawan jenis, karena ketika sudah tertarik ke lawan jenis nanti tentu saja akan melupakan completely ya suami tadi, sehingga tidak bisa melaksanakan tawassul dan sebagainya, tidak bisa mintakan maaf atau bayar utangnya dengan baik karena sudah memikirkan suami lain, calon suami lain atau cowok lain. Begitu Bu Zulfa, mudah-mudahan jadi paham. Bu Julfa, sampun pertanyaannya. Selesai, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Bu Julfa atas pertanyaannya. Dan dari saya Ustaz, sedikit menyambungnya dengan tema hari ini. Saya mau mempelajari Islam ini, mempelajari lebih dalam itu sekitar tahun 2021 Ustaz. Ya. Padahal saya Islam itu dari kecil, bahkan ngaji di MTA ini dari TPN, dari TPN saya sudah ngaji di MTA ini. Tapi saya kurang memperhatikan
keislaman saya, artinya ya sebagai rutinitas ngaji ya ngaji gitu. Dan ketika tahun 2021 itu saya sudah tidak tahu lagi saya hidup itu mau ngapain, karena target-target saya sudah tercapai. Hidup saya itu rasanya kosong, Ustaz. Nggak tahu mau ngapain. Kemudian saya membaca Al-Quran. Ada saya berguna jarang sekali membaca Al-Quran. Dan saya baru tahu ada Tuhan itu ketika membaca ayat yang menjelaskan bahwa pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dari situ saya mulai memikirkan ayat ini, bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Tapi saya bingung, Tuhan yang mana yang benar, sedangkan di Indonesia aja ada 6 agamanya, di Korea juga ada agama lain. Lalu saya mempelajari tentang Allah itu sendiri, bahwa Tuhan yang benar itu Allah apa yang lain gitu. Dan saya yakin kalau Allah itu Tuhan yang benar ketika tantangan dari Al-Quran itu sendiri yang yang bisa mematahkan Al-Quran itu siapa gitu. Dan dari situ saya yakin bahwa Al-Quran ini benar, dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dari situ saya mulai yakin dan mulai mempelajari lagi Islam ini dari dasar, dari akidah. Kemudian saya ada kekhawatiran, Ustaz, karena kakek saya itu masih percaya jimat, Ustaz. Bahkan orang-orang yang mau nikah, orang yang cari hari benar atau apa itu ke kakek saya, Ustaz. Saya ada kekhawatiran kakek saya ini sampai hari hayat seperti ini. Sedangkan saya sendiri sama kakek saya itu jarang ngobrol. Saya bingung mau masuknya ini, menjelaskannya bagaimana, Ustaz. Itu yang satu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, setelah saya mempelajari Islam ini, saya menemukan banyak keindahan dalam Islam ini. Satu saja amalan Islam yang jika itu diamalkan, contohnya dalam hal kebersihan, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, itu diamalkan, itu sudah terasa keindahannya jika diamalkan. Tapi faktanya saat ini banyak sekali muslim yang, mohon maaf, kotor, jorok, kayak gitu, Ustaz. Jadi berbanding terbalik antara ajaran sama realita di lapangan. Dan dari situ saya ingin mencerminkan bahwa muslim itu yang ajaran Islam itu seperti ini. Mulai dari hal-hal kecil, mulai saya membersihkan tempat-tempat saya, menata tutur kata saya. Sebelum saya mengenal Islam, saya tidak terkontrol, Ustaz, ini berbicara saya. Saya sering memaki orang lain, sering kalau bercanda itu ini sering ada makinya, ada bohongnya kayak gitu, Ustaz. Jadi setelah mempelajari Islam, saya lebih banyak diamnya. Sebelum berbicara, saya mikir dulu, ini nanti terutama menyakiti orang lain apa enggak itu. Dan yang kedua, ini bohong atau tidak, saya ngerem aja dulu. Tapi kadang emosi saya beberapa kali kurang bisa ngerem, Ustaz. Terutama ketika ada orang yang menghina atau mengejek, itu rasa pengen balas itu masih ada, Ustaz. Kadang masih kurang terkontrol kalau emosi ini, Ustaz. Dan yang kedua adalah mohon doanya supaya saya bisa istiqomah mempelajari ini, dan semakin Allah tambahkan hidayah ke dalam diri saya, Ustaz, untuk bisa istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan, kemudian menyebarkan, Ustaz. Oke, dari saya itu, Ustaz. Iya, artinya kamu sudah berada dalam hidayah. Allah sudah memberikan hidayah kepada kamu, dan Allah tidak akan mencabut hidayah itu kecuali kamu merubah keadaan atau suasana hatimu sendiri. Artinya sekarang suasana hati yang betul-betul berada di dalam Islam, dalam kenyamanan beragama ini, di dalam kesyukuran,
di dalam keilmuan dan sebagainya itu, ya jangan kemudian dirubah. Allah tidak akan merubah kalau kita kecuali kalau kita merubahnya sendiri kan itu. Maka kamu tetap akan menjadi orang yang beriman seperti ini sampai ya kamu memutuskan diri untuk berkhianat kepada Allah. Maka jangan sampai kemudian ada godaan apapun, situasi dan kondisi apapun yang menyebabkan kamu berkhianat kepada Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk meningkatkan itu terus, artinya jalan terus, jangan merasa cukup sudah mengetahui, sudah mengenal Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan itu belum apa-apanya. Ya, 1 miliar orang kumpul bareng, otaknya dijadikan satu untuk mengenal Tuhan bersama-sama itu masih bagian kecil saja dari sisi Tuhan yang dia kenal gitu loh. Ya, maka karena otak kita yang kecil, kita mengenal Tuhan pelan-pelan, nambah-nambah, tapi terus istiqomah. Nah, orang yang istiqomah di dalam mengenal Allah itu kan termasuk di dalam mengenal Allah itu dijanjikan wala tahinu wala tahzanu wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Artinya ada bisikan yang di dalam hati kita yang menyebabkan kita tidak sedih, tidak khawatir. Ya, kemudian juga ada kebahagiaan karena janji Allah untuk memberikan surga kepada kita karena keimanan kita tadi. Ya, maka di dalam pengenalan kita kepada Allah terus kita tingkatkan dengan membaca, melihat ini itu dan sebagainya, ngaji secara formal maupun non formal dan sebagainya. Terus berusaha untuk meningkat itu. Ya, termasuk juga istiqomah di dalam membangun kepribadian. Artinya kepribadian akhlakul karimah, kepribadian takwa, ya itu harus terus kita tingkatkan. Ya, jangan merasa cukup dengan apa yang ada sekarang, tetapi terus tingkatkan. Karena dengan meningkatnya ketakwaan itu ada kenikmatan. Dengan meningkatnya ilmu itu ada kenikmatan. Sama seperti dengan meningkatnya rekening yang ada di bank itu ada kenikmatan gitu. Kalau kita yakin terhadap ketakwaan itu akan membawa kita ke surga. Ya, ilmu itu akan membawa kita pada kebaikan dan sebagainya, kemuliaan dan sebagainya. Nah, begitu juga keimanan itu. Tentang kakek kamu, saya kira susah untuk bisa berdialog dengan orang sepuh yang memang pemahamannya sudah kokoh seperti itu, susah untuk berubah. Tetapi masih mungkin untuk dirubah kalau kamu itu rajin menghadirkan rekaman Ustadz almarhum yang menunjukkan banyaknya orang-orang yang dukun-dukun yang kemudian sadar, kemudian masuk Islam, kembali ke jalan Allah. Jadi cari rekaman itu, audio maupun video dari Ustadz almarhum. Banyak orang menyerahkan keris, banyak melakukan jimat, banyak melakukan ini. Bagi kakek kamu kan keris itu sangat berharga, jimat-jimat itu sangat berharga. Cari yang seperti itu. Ya, kemudian kok itu diserahkan dan itu, maka akan berpikir nanti mudah-mudahan kakekmu seperti itu. Ya, jadi cari video atau audio ya yang bercerita tentang itu. Boleh jadi bagian testimoni dari MTA TV itu, tetapi intinya pada bagian penyerahan jimat atau dukun-dukun yang tobat kaitannya dengan itu. Gitu Mas, saya kira mudah-mudahan Allah beri hidayah lewat itu kan gitu pada kakek. Cara masuk ngobrolnya ke kakek saya gimana ya, Ustaz? Maksudnya cara buka obrolan gitu, Ustaz. Saya jarang dialog gitu, Ustaz. Tiba-tiba tidak pulang, sekarang kan belum pulang, masih di situ kan ya Reis. Besok kalau pulang begitu dispesialkan oleh apa yang disuka oleh kakek. Saat dulu kamu pulang, telepon dulu sama kakeknya, aja membangun jembatan lewat situ. Mbah, gue pengen tak oleh-oleh opo gitu. Nah, kemudian dikabulkan oleh-olehnya itu.
kemudian diberikan kepada beliau. Nah, kan ada hubungan hati di situ. Nah, ketika menyerahkan itu kemudian sambil ngobrol, gue panganan, gue ibu dan sebagainya, yang kemudian kakek suka atau menikmati. Kalau kakekmu suka kopi, bawakan kopi dari unik kopi Korea loh Mbah. Ini kira saat canggih regane sementen lho Mbah, umpamane juga dengan pembicaraan seperti itu. Nanti di balik kopi cepai juga nanti apa minuman atau apa unggulan yang berasal dari Korea. Ya. Simbahmu itu merasa diwongke. Wah, putuku itu menjadi putu yang berbakti gitu ya. Telepon aku kok pengen dilele apa ditukuk kok ketenan. Sudah ditukuk kayak ijek ditambah ini. Biar rata ngobrol aku sakit dan balik ke Korea kok belum ngobrol aku kan itu tuh. Sekarang dicari penyebabnya apa kok reso ngobrol sama kakek kan itu. Nah sekarang dalam rangka untuk berdakwah menyelamatkan kakek harus bisa ngobrol. Buka obrolan itu mungkin melalui orang-orang. Kapan mau pulang? Harus siapkan itu dengan sebaik-baiknya. Nggak perlu kapan-kapan segera ditelepon begitu dikabarkan kok dikabari kemudian itu oleh opo gitu. Soalnya arbali ya ngomong-ngomong ditelepon naik. Yang penting menjalin komunikasi. Soal telepon kakek muda. Kadang kalau pas telepon rumah itu pas kakek ada di samping ibu bapak itu ngobrol sebentar gitu Ustaz. Kakek ngobrolnya ini, kakek itu ngobrolnya sambat sakit mah atau apa gitu Ustaz. Ya kowe nggak kan pura-pura nasihati nek mah niku penyebabnya ini gitu Mbak. Terus diatasi dengan ini misalnya. Mah asam lambung itu meningkatkan mungkin karena stres itu mungkin karena kekarepan ora terpenuhi jadi kan kagungan kekarepan apa to Mbah tak tukoke ngono gitu jadi dibahagiakan ben ora stres. Iya itu Ustaz ya sama satu lagi ya nah sekarang penanaman ideologi materialisme Ustaz di kalangan muda itu banyak sekali, terutama dari konten-konten yang mengarah ke harta, ke materialisme itu sangat banyak Ustaz. Bahkan di Ahbagi sendiri kan juga ada salah satu calon mertua yang menanyakan tentang kerjanya Oppo itu kan salah satu dari ideologi materialisme Ustaz. Nah, itu cara mengganti ke ideologi Islam ini bagaimana Ustaz? Iya. Coba dibuka dulu di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-35 sampai ke-37 itu. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 35 sampai 37. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang berulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Ya. Mereka itu menjadi cinta dunia, bakaratul maut gitu ya. Karena mereka itu merasa seperti ini. Mereka tidak beriman kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aya'idukum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman
ayatukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun gitu ya. Artinya dia tidak percaya adanya hari berbangkit atau kebangkitan setelah mati dan sebagainya, itu keluar dari kubur dan sebagainya, itu mereka tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Dan bahkan ditegaskan lagi di ayat selanjutnya, haihata lima tu'adun, jauh sekali, mustahil gitu bahasanya. Mustahil apa yang diancamkan kepada kamu itu mustahil, bahwa kamu mau dikeluarkan dari kuburmu, dibangkitkan lagi, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatanmu, itu mustahil terjadi. Keyakinan mereka seperti itu gitu. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In hiya illa hayatuna dunya, mereka itu hidup itu ya hanya di dunia ini. Kita hidup dan kita mati ya di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan lagi. Artinya tidak ada kehidupan akhirat. Ya, artinya kepada orang-orang yang mereka itu tidak punya iman, sebenarnya kalau tidak iman kepada kehidupan akhirat, itu juga tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada Quran, juga tidak beriman kepada Rasul, juga tidak iman kepada takdir. Sudah pernah kita bahas. Nah, ini ayat ini yang menyampaikan adalah Allah, Allah. Nah, tetapi mereka menentang ini, artinya mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada hari akhir, kan itu ya. Karena kalau mereka itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, iman mereka itu kepada dunia ini saja, maka dunia ini yang menjadi berharga bagi mereka. Karena dunia ini berharga bagi mereka, maka ketika golek mantu ya wajar kalau golek mantu sing sugih, sing prospektif, sing mapan, ma'isyahnya wajar-wajar saja. Ya, meskipun di depan ada titelnya Kiai Haji, masih saja bersikap seperti itu kalau memang ya nggak ada iman kepada Allah dan hari akhir tadi gitu. Nah, maka penting sekali ini iman kepada Allah hari akhir itu menjadi pembeda ya antara orang beriman dan orang kafir gitu. Ya, jadi materialisme, kapitalisme, apapun semuanya itu sebenarnya kan pemahaman tentang firqah saja, jauh dari Islam, dan itu termasuk asobiyah gitu. Model-model seperti kelompok asobiyah, materialisme asobiyah, kapitalisme asobiyah, hedonisme asobiyah, komunisme asobiyah. Itu menjauhkan kita dari jalan Allah kan gitu. Kecuali kita bisa menundukkan ismu tadi di bawah tauhid, di bawah bendera tauhid kan gitu. Ya, maka kepada orang-orang yang memang mereka itu berkeyakinan, berfaham materialisme ini, apapun yang kita katakan tidak akan mereka dengar, ya. Maka untuk menundukkan orang seperti itu mestinya ya kita tundukkan dulu mereka kepada Allah, kita tunjukkan dulu, kita buka dulu bahwa hidup itu ada yang menguasai ya. Hidup ini ada pemiliknya, hidup ini ada yang menciptakan, jagat raya yang menjadi tempat hidup ini ada yang punya, jagat raya yang menjadi tempat kita hidup ini ada yang memelihara, jagat raya yang menjadi tempat hidup ini ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Dan Allah yang memiliki memelihara, menciptakan jagat raya ini memaksa hambanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau tidak mau, neraka tempatnya, kan gitu. Jadi kita tidak punya pilihan sebenarnya supaya kita itu selamat, hidup kita bahagia atau kalau selama-lamanya. Tidak ada pilihan lain kecuali kita itu menghambakan diri kepada Allah. Dan seharusnya orang yang menghambakan diri kepada Allah
bersyukur kepada Allah, karena yang membuka itu adalah Allah, yang membuka hati kita itu adalah Allah. Pilihannya hanya dua, menghambakan diri kepada Allah atau menghambakan diri kepada tauhid selain Allah. Kalau menghambakan diri kepada tauhid selain Allah, mungkin saja harta dunia ini yang kita pertuhankan, materialisme tadi. Tapi akibatnya kita akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi bawa ke sana terus, diingatkan ke sana terus kan itu. Ya, maka di dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat ini, Allah selalu mengajak, mengingatkan kita untuk kembali kepada tauhid, kebesaran Allah dan sebagainya. Nah, begitu juga yang materialisme tadi, gitu ya. Ya, hanya bisa sadar kalau kemudian kembali diingatkan tentang eksistensi Allah sebagai pemilik, pencipta, pemelihara jagat raya ini, dan juga yang memelihara kita. Nah, kita manusia itu jangan sombong, kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allah itu dimusuhi 1 triliun manusia aja, tidak akan turun derajatnya. Ya, bahkan seluruh jagat raya ini menentang Allah, Allah tidak akan turun dari kemuliaan. Justru yang menentang Allah itu yang mulia, jatuh sejatuh-jatuhnya kan. Jadi Allah nggak butuh kita. Tetapi orang-orang yang mereka sekarang masih berpaham materialisme itu, suatu saat nanti terpaksa atau sukarela mereka akan menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, orang-orang yang mereka menyerahkan dirinya kepada Allah itu yang beruntung ketika dia masih hidup. Karena ketika dia menyerahkan diri kepada Allah, bertobat dari materialisme, kembali kepada Islam, masih hidup, maka semua dosa sebelumnya diampuni. Ya. Dan dia terbuka kesempatan lebar untuk selamat di dunia wal akhirat. Tapi bagi mereka yang kemudian bertobat secara terpaksa karena dipanggil nyawanya oleh Allah, nah itu terlambat. Ada yang kita bisa lakukan kepada dia atau mereka kalau sudah terlanjur terlambat seperti itu, maka diingatkan supaya jangan terlambat. Nah, Allah yang memiliki jagat raya, yang menciptakan jagat raya, yang memelihara jagat raya, yang menjaga kesehatan kita, memberikan rezeki kepada kita, sehebat-hebatnya akan berikan kedudukan kepada kita di tengah-tengah manusia sehebat-hebatnya itu, mengajarkan kepada kita bahwa dunia itu kecil, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Karena kalau yang kita cintai adalah dunia ini akan menyesatkan kita. Tetapi kalau yang kita cintai Allah lah yang akan membimbing kita ke jalan keselamatan. Kalau itu tidak layak kemudian Allah diganti dengan harta. Ya, penungganan kita kepada Allah kemudian diganti dengan penungganan kepada pabrik. Itu termasuk orang-orang yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ayatnya ke 35-37 tadi. Begitu Mas, mudah-mudahan jadi paham. Oke Ustaz, dan waktunya sudah habis nih. Masih ada pertanyaan dari Facebook dan juga Zoom tadi, insya Allah akan disampaikan depan Ustaz. Ya. Nah, sebelum diakhiri laporan terakhir Ustaz, dari Zoom ada 30 peserta, dari Facebook ada 37, dan dari YouTube ada 40-an penyimak Ustaz. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas MTA Korea
yang pada malam hari ini masih membahas tentang kesalahan-kesalahan Bani Israel dan Nasrani. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, insya Allah akan disampaikan ahad depan dari kami, dan kami yang bertugas di balik layar. Kalau kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.